Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 2 orang pria dan wanita, hendak berkemah di sebuah hutan. Namun sialnya, ada sebuah mitos di mana di tengah hutan itu terdapat sebuah danau yang terkutuk, karena telah menenggelamkan banyak orang. Dan bodohnya, mereka yang tidak percaya dengan mitos tersebut, malah bersenang-senang dengan berenang di dalam danau itu. Hal itu membuat sosok makhluk penunggu danau menjadi marah dan akan membunuh mereka semua. Ternyata seorang dukun wanita menyadari dan merasakan kalau sesuatu yang sangat buruk akan segera datang, dan untuk mencegah munculnya sosok penunggu danau, salah satu dari keempat dari mereka harus dibunuh dengan cara dibakar ketika malam hari. Film dimulai, di mana menampilkan 2 orang gadis cantik asal Rusia yang sedang berada di dalam kelas. Kedua gadis ini adalah Polina, dan temannya yang cantik ini bernama Masya. Namun tidak berapa lama, mereka merasa bosan dengan dosennya, sehingga memutuskan untuk keluar dari kelas itu, dan bertemu dengan teman-teman mereka lainnya. Kemudian adegan berpindah, di mana kedua gadis cantik itu, kini bersama dengan 2 pria lainnya. Kedua pria itu adalah Xian, dan temannya bernama Gabriel. Di sini diceritakan, kalau mereka berencana untuk berkemah di sebuah hutan yang tidak jauh dari tempat itu. Tetapi sebelum pergi, terlebih dahulu mereka membeli kebutuhan di sebuah supermarket. Ketika berada di dalam, bukannya membeli makanan yang dibutuhkan, Gabriel malah berniat membeli beberapa alkohol untuk mereka minum saat mereka berkemah nanti. Masya yang melihat itu malah melarangnya, karena ia tidak ingin mereka mabuk-mabukan. Mendengar itu, Gabriel menuruti perkataan Masya, karena di sini diceritakan kalau mereka sedang berpacaran, dan Gabriel berencana untuk melamar Masya saat nanti mereka berkemah. Kemudian di tempat lain, adegan menampilkan 2 orang pria yang sedang menyelundupkan barang ilegal melalui sebuah hutan. Kedua pria itu adalah Mikali dan asistennya bernama Konstin. Tidak hanya itu, ternyata mereka bekerja untuk seorang pria bernama Dima. Ketika mereka hendak memindahkan barang itu ke tempat lain dengan sebuah gerobak, ternyata ban gerobak itu tiba-tiba terlepas yang membuat barang-barangnya terjatuh. Singkat cerita, di mana kini mereka berdua telah berada di tepi danau, dan di sini mereka berniat untuk menyeberangi barang itu ke tempat lain. Namun di sini terlihat Mikali sedikit takut, karena ia mendengar banyak orang yang telah tewas di danau itu. Mikali juga mendengar sebuah rumor kalau danau itu berhantu dan selalu mencari tumbal untuk dibunuh. Namun di sisi lain ia juga tetap harus menyelesaikan pekerjaannya untuk membawa barang itu melewati danau tersebut. Kemudian di tempat lain, Polina dan temannya sudah hampir sampai ke tujuan mereka. Namun ternyata di tengah jalan, mereka terhadang oleh tumpukan kayu. Melihat hal itu mereka berhenti sebentar, lalu Gabriel dan Xian memindahkan kayu-kayu itu. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Polina menyadari kalau botol minum mereka tidak berisi, karena ternyata mereka lupa mengisi botol itu. Melihat temannya tidak dapat diandalkan, ia kemudian pergi mencari sumur di dekat sebuah rumah. Namun ternyata, rumah-rumah itu seperti sudah tidak berpenghuni, dan sangat kumuh. Ketika berada di dalam, Polina menemukan sebuah foto yang menampilkan sekelompok orang sedang berkumpul dan membakar sesuatu di tengah mereka. Karena tidak mengerti apa isi gambar itu, ia pun pergi dari rumah itu, dan ketika berada di luar, tiba-tiba melihat pria itu membawa sebuah kapak, mereka menjadi takut dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun ternyata, pria yang bernama Pakom itu bukanlah orang jahat, dan ia membawa kapak hanya untuk menjaga diri dari orang yang tidak ia kenal. Karena ketika berada di rumah, ibunya memarahi Pakom karena sudah menakuti Polina dan teman-temannya. Di sini ibunya takut kalau mereka akan pergi ke sebuah danau yang terkutuk, dan mandi di tempat itu, karena jika mereka melakukan hal itu, maka sesuatu yang sangat buruk akan segera datang. Maka dari itu, ibunya berniat menyusul mereka dan memberitahu agar mereka tidak mandi di danau terkutuk itu. Namun ternyata di tempat lain, Polina dan teman-temannya sudah sampai di danau itu, dan bodohnya, Gabriel dan Misal langsung mandi di danau itu. Sementara Xian dan Polina memindahkan barang-barangnya ke dalam tenda mereka. Pada suatu momen, Xian malah salah fokus dengan tubuh Polina, dan dengan sengaja, ia memotret bokong Polina yang sangat seksi dengan ponselnya. Di tempat lain, ternyata Mikali dan Konstin belum juga memindahkan barang mereka, hingga Dima datang dan memarahi mereka berdua. Karena di sini Dima sangat takut kalau sampai ada yang tahu kalau mereka sedang menyelundupkan barang ilegal itu. Namun Mikali mengatakan, ia akan memindahkan semua barang itu ketika malam hari nanti, agar tidak ada yang dapat melihat mereka di sana. Tetapi Dima tidak peduli kapan mereka mau memindahkannya, karena yang penting tidak ada yang mengetahui hal itu. Lalu di tempat lain,
Polina dan teman-temannya sedang bersantai, namun Masha meminta agar Xian dan Polina pergi dulu untuk beberapa waktu ke depan, karena ia dan Gabriel sudah tidak tahan untuk segera mantap-mantap di tempat itu. Polina yang mendengar itu menjadi marah, walaupun ia tetap menuruti perkataan Masha untuk meninggalkan mereka sejenak. Ketika Polina sedang berjalan menyusuri hutan, tidak sengaja ia melihat Xian yang tengah berkelahi dengan Konstin di dekat danau. Melihat hal itu, ia pun bergegas untuk menolong Xian yang terlihat kewalahan melawan Konstin. Namun sayangnya, ketika berlari, tiba-tiba Mikali muncul, dan memukul wajahnya hingga ia pingsan seketika. Dan tidak hanya itu, di tempat lain ternyata Konstin berhasil menewaskan Xian dengan menenggelamkannya di danau itu. Dima dan Mikali yang melihat itu menjadi panik, karena Konstin menambah masalah dengan membunuh orang lain di danau itu. Karena tidak tahu harus bagaimana, mereka memilih untuk meninggalkan mayat Xian dan tubuh Polina yang pingsan di pinggir danau itu, lalu pergi lanjut memindahkan barang mereka. Kemudian Mikhail meminta Konstin untuk berenang ke ujung danau, agar ia dapat menarik tali yang sebelumnya telah diikatkan ke barang yang mereka bawa. Namun sialnya, ketika berada di tengah danau, kakinya tersangkut oleh akar tanaman hingga menewaskannya. Kemudian di tempat lain, ternyata Pakom dan ibunya berhasil menemukan tubuh Polina dan Xian. Mereka kemudian membawanya untuk segera melakukan ritual, di mana tubuh Xian harus segera dibakar, karena jika tidak, maka hantu danau itu akan bangkit. Singkat cerita pada malam harinya, di mana Gabriel dan Masha heran karena temannya yang lain tidak juga kunjung datang, lalu mereka pun berinisiatif untuk mencari keberadaan Polina dan Xian dengan menyusuri hutan itu. Hingga pada suatu momen, ketika mereka berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka melihat kalau Ibu Pakom hendak membakar tubuh Xian. Melihat hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk melawan dan melepaskan ikatan Xian dari perapian itu. Beruntungnya, mereka berhasil melepaskan Xian sebelum Ibu Pakom sempat membakarnya. Namun ternyata, di tempat lain, sosok hantu penunggu danau itu berhasil bangkit, dan kini mereka mencari korban baru lagi. Kemudian hantu-hantu itu mulai menculik mereka satu persatu, yang dimulai dari Gabriel dengan ditarik paksa masuk ke dalam sebuah genangan air hingga ia tidak muncul lagi. Masha yang melihat itu, menjadi takut, dan hanya bisa kabur menjauhi danau itu. Kemudian di tempat lain, ternyata Mikali berhasil menemukan Polina yang kini telah sadar. Karena tidak dapat melakukan apapun, Mikali memaksa Polina untuk berjalan di depannya menyusuri danau itu, karena ternyata ia takut untuk berjalan sendirian. Hingga pada suatu momen, di mana Polina berhasil melewati danau itu. Namun sialnya, ketika giliran Mikali yang ingin melewati danau itu, sosok hantu itu pun muncul lagi dan menariknya ke dalam danau hingga tewas seketika. Tidak hanya itu, ternyata di tempat lain, Dima yang juga hendak menyeberangi danau itu, sosok hantu itu juga muncul dan menyerangnya. Namun Dima mencoba melawannya, hingga terjadilah adu mekanik antara manusia dengan mayat hidup. Dan beruntungnya, Dima berhasil mengalahkannya, lalu ia pun langsung keluar dan meninggalkan danau itu. Singkat cerita, ketika pada pagi harinya, di mana kini yang tersisa hanyalah Dima, Polina dan temannya bernama Masha. Namun di sisi lain, Polina masih dalam keadaan tangan terikat, dan kepala yang ditutupi oleh sebuah karung goni, yang membuatnya hanya bisa berjalan lurus saja. Di tempat lain, ternyata Masha berhasil menemukan mobil mereka, dan hendak pergi dari sana. Namun tiba-tiba, Dima muncul dan hendak mengambil alih mobil itu. Sontak hal itu membuat Masha mengencangkan mobilnya dan menabrak Dima hingga menewaskannya. Ketika ia hampir saja berhasil keluar dari hutan itu, tiba-tiba mobilnya masuk ke dalam air. Yang mana tidak berapa lama, sosok mayat hidup mulai bermunculan dari dalam genangan air itu. Pada awalnya Masha berhasil mengalahkan salah satu mayat hidup itu hingga tewas untuk yang kedua kali. Namun ternyata, mayat hidup lainnya muncul dan berhasil menariknya ke dalam genangan air itu hingga ia tewas seketika. Di tempat lain, ternyata Polina juga sedang dihadapkan dengan mayat hidup yang hendak menariknya ke dalam air. Tetapi Polina berhasil menghindar dan selamat dari para mayat hidup itu. Kemudian film ini diakhiri di mana yang tersisa hanyalah Polina seorang saja, karena semua teman-temannya, bahkan yang lainnya juga tewas tenggelam ditarik ke dalam danau. Dan kini film pun telah berakhir teman-teman. Maka demikianlah alur cerita dari film yang berjudul Ghoul. Sebuah film Rusia yang cukup menarik untuk kalian tonton. Saya Joe dan beserta seluruh keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih. Sayonara.